Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa' Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika meninggikan oleh Nabi Ibrahim akan dasar-dasar rumah suci itu, dan demikian pula Ismail. Keduanya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amal perbuatan kami. Sesungguhnya Engkau mendengar lagi mengetahui. Apa tafsiran ayat ini? Wadhkur ayyuhar rasul aydan. Wadhkur ayyuhar rasulu aydan. Hina kan Ibrahim Ismail yarfa'ani ususa au jidranal baitil harami qailaini rabbana taqabbal minna hadzal amal hasana innaka tasma'u du'ana wa ta'lamu niyatina. Ingatlah wahai Rasul. Rasul yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ingat jugalah olehmu wahai Rasul ketika Nabi Allah Ibrahim dan Ismail meninggikan. Maksudnya meninggikan ini membangun dasar, fondasi atau dinding rumah suci itu. Sambil mereka mengatakan, Tuhan kami, terimalah perbuatan baik kami ini. Sesungguhnya Engkau mendengar doa kami dan mengetahui motivasi-motivasi kami. Di ayat 128, Duhai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah keturunan-keturunan kami, jadikanlah dari keturunan kami masyarakat yang berserah diri, umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkan kepada kami tempat-tempat melaksanakan ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi penyayang. Di dalam ayat ini mari kita lihat di situ Allah sebutkan Rabbana ja'alna sabitaini alal islami. Itu tuh. Ya, itu terjemahannya itu, tafsirnya. Rabbana ja'alna sabitaini alal islami. Tuhan kami, jadikanlah kami berdua teguh di atas dasar Islam. Khadi'aini li ta'atika, merendahkan diri untuk mematuhimu. Demikian kau jadikanlah dari keturunan kami, maksudnya auladana wa ahfadana, anak-anak kami, cucu-cucu kami sebagai jama'atan mukhlasatan laka bitta'ati, komunitas, masyarakat, umat yang dibuat tulus olehmu untuk taat kepadamu. Warifna, dan ajarkan kepada kami manasikal haji, ibadah haji, wa mawadi az-zibhi, dan tempat-tempat untuk menyembelih hewan dalam pelaksanaan haji itu. Wa tajawaz an khatayana, maafkan kesalahan kami, sesungguhnya Engkau katsirut taubati ala ibadika, menerima taubat hambamu. Rahimun bittaibina, Engkau penyayang terhadap orang-orang bertaubat. Ta'fu wa taghfiru lahum, Engkau maafkan dan Engkau ampuni mereka. Seterusnya, qala Mujahid, kata Mujahid, qala Ibrahimu, Nabi Ibrahim pun mengatakan atau berdoa, Rabbi arina manasikana, ya Tuhan, tunjukkan kepada kami
tempat-tempat kami melaksanakan ibadah haji. Fa'atahu Jibril, tiba datang Jibril. Kemudian fa'ata bihil baita, Jibril pun membawanya ke rumah suci. Kata Jibril, irfa'il kawaida, bangunlah fondasi rumah suci ini. Kemudian dallahu, Jibril menunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim ala mawadi'i ramil jamarati fi Mina, tempat melontar jumrah di Mina. Wa alal masy'aril harami, dan masy'aril haram. Begitu juga Arafat ditunjukkan oleh Jibril. Wa amaru an yu'azzina fihi bil haji. Bahkan malaikat Jibril menyuruh Nabi Allah Ibrahim memberitahukan, mengumandangkan seruan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Faqala, kata Nabi Allah Ibrahim, ya ayuhan nasu ajibu rabbakum, wahai manusia penuhilah seruan Tuhan kalian. Fajabal ibadu, manusia pun memenuhi seruan itu. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, ya Allah. Faman ajaba Ibrahim hina idzin fahuwa hajjun. Siapa saja yang memenuhi seruan Nabi Ibrahim ketika itu, itulah yang disebut dengan hajjun, orang yang tunaikan ibadah haji. Itu ayat 128. Sekarang kita ke ayat 129. Apa doa Nabi Ibrahim berikutnya? Rabbana, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Duhai Tuhan kami, bangkitkanlah di kalangan mereka seorang utusan minhum, yang berasal dari mereka, dari keturunanku itu, yang dia bertugas membacakan untuk mereka ayat-ayatmu, mengajari mereka kitab dan hikmah, kebijaksanaan, dan mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau perkasa lagi bijaksana. Ini ayat 129. Apa tafsirnya? Lihat. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ats fil arabi, kiranya engkau bangkitkanlah di kalangan orang Arab, wa hum zuriyatu Ibrahim wa Ismaila. Mereka orang-orang Arab itu adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Apa yang dibangkitkan? Rasulan minal arabi, seorang utusan dari kalangan orang Arab. Wahwa Muhammadun SAW, itulah Rasulullah Muhammad SAW, yang membacakan untuk mereka ayatikal munazzalata, ayat-ayatmu yang engkau turunkan, yang munazzalata, yang diturunkan dari sisimu, dan mengajari mereka Al-Quran, wa hakama syariati, dan hukum-hukum agama, wal fiqha wal fahma fid dini, dan engkau ajarkan mereka agar faham dalam urusan agama, wasrarul asya'i, dan rahasia segala sesuatu. Jadi doa Nabi Ibrahim, bukan engkau ajarkan, maksudnya Rasulullah mengajarkan. Jadi Rasulullah mengajarkan mereka Al-Quran, hukum-hukum agama, faham urusan agama, dan rahasia segala sesuatu. Dan membersihkan, mensucikan mereka dari perbuatan syirik dan perbuatan durhaka. Juga mensucikan mereka dari buruknya kelakuan. Itu diminta oleh Nabi Allah Ibrahim. Innaka ya Rabbi, sesungguhnya engkau wahai Tuhanku, al-qawiyyul ghalibu, kuat lagi perkasa. Apa maksudnya kuat lagi perkasa? Alladzi la yaf'alu illa ma taqtadi hikmatu wal maslahatu, yang tiadalah Allah Ta'ala itu berbuat kecuali sesuatu taqtadihil hikmat wal maslahatu, mengandung hikmah dan maslahat. Taqtadi, yaqtadi itu artinya menghendaki. Tapi di sini kita artikan yang mengandung hikmah dan maslahat. Jadi Allah Al-Qawi Al-Ghalib itu adalah yang melakukan sesuatu pasti di dalamnya ada hikmah dan ada maslahat. Ini ayat 129.
Kita tengok pula ayat yang ke-130. Kita baca terjemahnya. Tiadalah yang membenci keyakinan Nabi Ibrahim itu kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Demi sesungguhnya telah kami pilih ia, kata Allah Ta'ala, ia Nabi Allah Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya ia Nabi Ibrahim di akhirat, termasuk orang-orang yang salih. Baik. Wala ya'dilu an syari'ati Ibrahim wa aqidatihi tauhidiyah ila man jahila amra nafsihi. Tidaklah yang berpaling dari aturan Nabi Allah Ibrahim, keyakinan tauhid Nabi Ibrahim, kecuali orang yang tidak peduli akan urusan dirinya. Itu jelas ya, tak peduli. Jadi dia kalau tak mau tahu tentang syariat, aturan dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersifat tauhid itu, maka itu orang yang tidak mau tahu urusan dirinya, tidak mau tahu keselamatan dirinya, falam yufakkir fiha, dia tidak merenungi nasib dirinya. Ya, falam yufakkir fiha, dia tidak merenungi nasib dirinya. Wastakhaffa biha wamtahana, dan dia sepele terhadapnya. Ya ini orang yang rugi, ya. Orang yang rugi. Falam yufakkir fi nafsi wastakhaffa bi nafsihi wamtahana bi nafsihi wamtahanaha. Jadi kalau kita lihat falam yufakkir fiha, dia tidak merenungi fiha fi nafsihi, nasib dirinya. Wastakhaffa bi nafsihi wamtahana nafsahu. Orang ini sudahlah jahila, cuek, tak peduli akan urusan dirinya, tidak merenungi nasib diri, menyepelekan dirinya sendiri. Padahal walaqad ikhtarnahu rasulan fid dunya, Nabi Ibrahim itu sungguh telah kami pilih dia di dalam kehidupan dunia ini, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang berjaya mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Ayat 130 ini nazalatil ayatu fi sya'ni benai akhi Abdullah bin Salam, turun terkait dengan dua keponaan Abdullah bin Salam, hina da'ahuma ilal iman, ketika beliau mengajak kedua keponakannya itu, mengajak kedua kemanakannya itu, kemanakan sama, untuk beriman kepada Allah. Tapi fa'amana salamatu, Salamah salah seorang kemanaan beliau beriman, tapi wa aba muhajirun, yang satunya lagi bernama Muhajir, dia enggan. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.